Itu tadi ya mengenai totok wajah. Nih aku mau nanya dulu nih sama Gracia. Seberapa sering totok wajah? Sebenarnya aku nggak terlalu sering, 2 minggu sekali paling nggak, tapi tidak pernah menjadwalkan bahwa berapa lama sekali harus melakukan totok wajah sih. Dan itu aja. Apa yang dirasakan? Menurut aku memang muka ini bukan berarti nggak bekerja ya. Menurut aku muka ini tuh juga capek. Pertama setiap di acara manapun kita kan berekspresi, terus habis itu juga di make up setiap hari, kena panas, kena polusi dan segala macamnya. Pasti ada saraf-saraf yang stres juga gitu di muka ini. Aku merasa setelah melakukan totok wajah itu, baru sekali nyoba waktu itu kayak bener-bener ngerasa relax, kayak bener-bener ngerasa dosa-dosa hilang semua. Dosa hilang semua. Jadi kan kalau kita tiap hari aja totok wajah. Itu kayak bener-bener apa ya, lega banget gitu. Karena kan muka tuh yang paling sering jadi ringan gitu ya. Gitu. Jadi kayak wah seneng banget. Akhirnya jadi ketagihan melakukan totok wajah. Berarti memang memperbaiki mood juga. Tolong ya pada saat aku datang ke sini, aku lagi suka-suka totok wajah, jangan mengatakan hal-hal yang aneh tentang totok wajah. Nah, itu menarik nih ya. Apakah ada yang berbahaya ya tentang totok wajah? Kita akan langsung mengundang Dr. Kemas, spesialis akupuntur. Siang dok. Dok, halo dokter. apa kabar? Baik. Dok, ini kita lagi ngomongin. Aku kurus karena akupuntur loh. Kurus karena akupuntur. Juga udah pernah dibahas. Dok, kita ini lagi ngomongin totok wajah dok. Dan tadi kan kata Gracia, totok wajah ini kan enak ya, bisa bikin rileks, bikin wajah lebih cerah. Nah, sebetulnya totok wajah ini apa dok bedanya dengan totok aura? Nah, itu dia. Jadi kalau totok wajah itu sebetulnya bagian daripada acupressure ya. Acupressure atau akupunktur dok ya? Atau akupunktur. Jadi merupakan salah satu teknik perangsangan titik-titik akupunktur di wajah dengan tujuan bisa untuk kecantikan atau untuk kesehatan. Jadi kalau tadi ada cantik sekali ya ini. Aku udah akupuntur, aku juga totok wajah. Lengkap nggak tuh gue ikutin semua itu? Ini contohnya ya. Ini contohnya. Bukti nyatanya ini. Jadi dia melakukan pemijatan pada titik-titik di wajah. Ini titik akupunktur dok ya? Titik akupunktur. Dengan penekanan ya? Dengan penekanan, penekanan berat tertentu. Oke. Tapi dok, kenapa ini bisa bikin wajah jadi lebih cerah, lebih cantik, bahkan tampak awet muda? Ini apa? Kenapa bisa seperti ini dok? Jadi sebetulnya efeknya itu atau mekanisme kerja totok wajah itu kalau dilakukan dengan benar hampir sama dengan mekanisme akupunktur secara umum. Jadi ada efek lokalnya pada tempat penekanan di titik-titik akupunktur di wajah. Ada juga efek sentral. Jadi kalau efek sentralnya tadi kenapa bisa bikin nyaman senang ya. Kayak dosanya bisa habis tadi. Dosanya lumer semuanya. Keluar endorfin dari dalam tubuh. Dia merangsang endogenous morfin. Jadi endorfin ini senyawa yang membuat kita senang, relax, happy. Yang sehingga bisa memperbaiki mood ya. Oke. Nah ini ada mitos-mitos nih dok mengenai totok wajah. Totok wajah katanya bisa bikin jerawatan. Coba lihat. Mitos. Langsung dijawab loh. Ya gimana dok? Bener nggak tuh? Kalau bikin jerawatan mitos. Kenapa tuh dok? Karena justru dengan totok wajah di tempat tertentu itu bisa menyebabkan berkurangnya inflamasi. Kemudian bisa menyebabkan peredaran darah di daerah wajah dan juga bisa berefek ke seluruh tubuh itu rileks. Jadi malah bisa mengatasi jerawat dok ya? Bisa, tetapi untuk kalau totok wajah itu paling untuk jerawat yang grade 1, 2 ya. Kalau grade 3, 4 jangan. Jadi kalau yang parah jerawatnya nggak bisa atau nggak boleh totok wajah? Prinsipnya kalau ada infeksi, ada peradangan di daerah titik-titik akupunkturnya, itu tidak boleh dilakukan totok wajah. Malah akan memperberat ya. Jadi mungkin banyak orang yang memikirkan tentang jerawat ini dok, karena kalau jerawat kan makin dipencet, kita makin makin meradang, terus juga infeksinya semakin bertambah gitu. Jadi orang berpikiran, oh ini kalau dipencet-pencet takutnya malah jerawatan. Ya. Jadi itu mitos ya dok ya? Mitos. Oke, ini ada lagi mitos tentang totok wajah. Titik-titik yang salah malah berakibat buruk untuk kesehatan. Mungkin bisa bikin mimpi buruk dok. Please mitos dok, please. Jadi
yang bermanfaat itu kalau titiknya benar dan teknik perangsangannya yang benar. Yang benar itu seperti apa? Jadi kalau titiknya benar kita tekan, secara awam kita katakan senyaman pasien. Senyaman pasien. Nah, itu nggak apa-apa. Berarti kita bisa melakukan sendiri dong, Dok? Bisa. Bisa, ayo coba semuanya. Bisa. Coba di mana, Dok? Coba semuanya ya. Di Jadi, sini. Titiknya itu contoh ini titik yintang, Titik bintang di antara alis, Dok, ya? alis, Antara alis dan puncak hidung. Nah, ini Puncak di sini. hidung. Oke. Jadi kita bisa pada waktu sabun mandi juga bisa. Iya. Kita tekan, Ya. memutar kira-kira 4-5 kali. Ini fungsinya untuk apa nih, Dok? Itu salah satu fungsinya bisa Bikin relax relax tadi. ya. Pantesan kalau udah pegang gini gue udah nggak tahu kemana. Oh iya, Ibu masih di sini kan? Masih. Oke. Ada Bisa lagi bikin nggak, Dok? awet muda. Bisa bikin awet Oh, muda. jadi awet muda itu mending gini-gini itu. Jadi ini gerakannya memutar, Dok, ya. Gerakannya Selama berapa lama, ditekan, Dok, memutar diputarnya? kira-kira minimal 20 detik. 20 detik Iya. dengan pijatan senyaman mungkin. Dengan pijatan senyaman Senyaman mungkin mungkin. kita tekan ya. Tekanan yang tidak terlalu keras tetapi tidak terlalu lembek. Oke. Jadi kira-kira setengah sampai 2 kilo lah. Selain itu, Dok, di mana titiknya? Selain itu ada titik juga di atas alis. Nah, di sini ya. Iya. Oh, di sini. Antara alis dan batas rambut bagian atas ini sepertiganya, bagian bawah. Ya. Persis di atas pupil. Di atas Oke. pupil ya, bagian tengah mata ya. Iya, bagian tengah mata Iya. ya. Jadi kita pijat Memutar aja juga seperti ini, gerakannya ya. memutar. Kira-kira 4-5 kali. Iya. Terus nanti kita pindahkan Pindah lagi ke sini. Gimana rasanya, enak? Malah ngantuk. Tambah cantik loh, tambah ganteng. Langsung berubah jadi cantik. Oke, nah ini nanti kita akan bahas lagi nih, Dok. Nanti kita juga akan ini ya mempraktekkan bagaimana caranya totok wajah. Aduh, oke. Oke, gitu ya. Jangan Tapi takut. sebelumnya kita akan bahas lagi mitosnya nih. Iya. Ibu hamil tidak boleh totok wajah. Iya. Sebetulnya kalau ibu hamil itu kalau hanya sekedar totok wajah yang ringan nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tetapi Asal jangan bikin kaget, Dok, ya. iya, Asal jangan kalau sakit bikin kali ya, Dok, kaget ya. atau yang kalau akupunktur di titik-titik tertentu Iya. itu tidak boleh memang. Tapi kalau hanya sekedar untuk relaksasi itu tidak apa-apa. Relaksasi yang tadi seperti kita laksanakan. Iya. Itu tadi nggak apa-apa, Dok? Nggak apa-apa. Dok, ini kita akan praktekkan cara totok wajah ya. Gak salah gue datang ke Jadi sini. yang Oh, nggak pertama, salah ya, Ibu. Totok wajah gratis ya, Ibu. jadi yang pertama wajah harus bersih, Dok, ya. Wajah harus Iya. bersih. Kemudian Jadi dicuci dulu. Tangan kita juga harus bersih juga ya. sudah cuci tangan dulu. Jangan habis makan cabai ya. Waduh, pedes dong ya. Tadi habis makan pizza, langsung Cuci makan. tangannya sesuai dengan standar WHO 6 langkah. Oke. 6 langkah. Kemudian langsung Kemudian kita Pasakan- pasang ini. iya. Angkat Angkat sedikit. dulu kepalanya. Iya. Ini nih. Ini nih apanya nih, Bu? nih. Aduh. Suka mancing-mancing tidur. Oke. Iya. Oke, nah apa yang pertama dilakukan? Ini bisa dilakukan di rumah berarti ya, Dok ya? Bisa Bisa ya. dilakukan Bisa ya. di rumah. Dan kita menggunakan apa nih, Dok? Jadi mungkin kalau mau dilakukan di rumah, saya Ya. tunjukkan dulu titik-titiknya. Pak. Lihat, boleh, Dok. Silakan, Dok. Pertama ini titiknya, ini titik yintang. Di antara Ini alis ya. Di antara kedua alis Iya. dan puncak hidung. Kemudian di sini tadi titik lagi satu lagi ya, namanya titik yang pai. Iya. Ada lagi di sini ya, titik tayang. Jadi Ini udah terusan daripada kriep-kriep alis nih ini. kayaknya gasnya. Iya. Dan Oke. dengan batas daripada garis mata. Oke. Nah kemudian ada lagi di sini titik yin siang. Yang di situ manfaatnya untuk apa, Dok? Iya. Ini untuk misalnya rinitis alergi. Oh, nah itu tadi kan. Jadi Bisa. totok wajah bisa mengatasi penyakit ya seperti Bisa tadi, mengatasi rinitis penyakit. alergi. Kalau kita ada penyakit, tentunya tidak estetik wajah kita. Betul. Iya, Misalnya bisa karena Bell's palsy misalnya. Iya. Nah, itu jadi tidak estetik juga. Betul. Karena kemarin kita baru bahas Bell's palsy ya. Iya. Ternyata Bell's Yang palsy miring itu ya? betul, Iya, yang miring iya, sebelah wajah wajahnya miring. bisa diatasi dengan totok wajah. Totok wajah ya. Ada lagi, Dok, Atau di dagu akupunktur, ada ya. nggak, Dok? Jadi mungkin kalau penyakit itu ditambahin titik-titik akupunktur tertentu ya. Iya. Oke. Ya. Langsung, Berarti Dok. tadi udah ada ya, Dok ya di sini. Di sini, ini ada lagi. Iya. Di sini ada juga titik namanya. Nah, ini ada juga Oh, satu di situ titik ya. Ada juga di sini Untuk garis apa, Dok?
Garis senyum. Garis senyum ya. Oh, smiling persis line, di ujung bibir. Iya. Nah, ya, kalau ini persis di sebelah cuping hidung. Cuping hidung ya. Okay. Kemudian ada lagi di sini. Ini kan ada angulus mandibula, jadi sudut rahang kita. Sudut rahang ya. Sudut rahang. Lokasinya di atas ini. Kalau kita menggigit, dia ada benjolan gitu. Oh, itu yang. Nah, itu titiknya. Titiknya ya. Situ titiknya. Oke. Nah, Iya. ada juga di sini bisa ditambah Iya. untuk penang bisa juga. Oke. Jadi titik-titik itu udah cukup. Iya. Emang artinya ya baru gini Iya. aja kita ngantuk. Sekarang kita coba Oke. langsung. Kita coba ya. Nah, ini bisa dipakai dengan apa ini, Dok? Iya. Itu apa, Dok? Ini dengan krim ya. Krimnya apakah mesti krim mengandung massage. sesuatu vitamin Oh, C krim atau gimana? massage. Oh, krim Kalau massage. mengandung vitamin atau apa lebih bagus. Lebih Oh, lebih bagus ya. Yang jelas krim ini membantu supaya jangan terlalu banyak gesekan antara jari kita dengan wajahnya. Berarti saat kita cuci muka menggunakan sabun muka itu bisa juga nggak, Dok? Bisa. Bisa ya? juga ya, Bisa Dok juga. ya? Jadi sehari tiap hari kita pagi-pagi itu bisa kita lakukan. Bisa Nanti dilakukan. bisa saya Iya. apakah dance-nya ya? Iya. Ih, Silakan, lama Dok. banget. Ibu Nggak nggak sabar, nggak sabar. Oke. Kita sengaja loh nih. Iya, sengaja loh ya. Baik ya. Aduh, sabar ya Ibu. Sabaran ya. Sabar. Biar auranya terpancar ya. Oke, jadi oleskan Nggak usah ngomong lagi krimnya dong, ini kan harus di tenang. titik tadi, Dok ya. Iya. Iya. Oke, kita mulai misalnya dari Galak sini ya ya. bintang tamunya ya. Satu, Tenang ya. kemudian ini. Iya. Gimana rasanya, Bu? Ini mau sambil dipijitin di sebelah sini, Bu. Oh, iya baik. Dok, aduh. Enak ya, enak Enak sekali ya, kan? Udah, Dok. Rasanya gimana? Ini berapa lama sih acaranya, Pak? Kayaknya bisa lupa deh. Aduh. Ini titik-titik akupunkturnya. Iya. Ya. Nah, ini yang tadi dokter bilang bisa untuk menstimulasi kolagen ya, sehingga membuat wajah lebih cerah. Iya. Dan Oke, dan kencang. juga lebih kenyal Iya. jadinya ya. Jadi Oke. dengan peredaran darah dia jadi lebih lancar dan juga merangsang fibroblast. Dia sehingga merangsang terbentuknya kolagen yang baru. Oke, Dok sambil Iya, lihat. betul. Dok, Dok lebih pentingin ngejelasin orang deh. Jadi kolagen ini suatu senyawa yang bisa membuat kulit lebih kenyal dan elastis ya. Iya, betul. Sehingga ini manfaat yang didapat kalau melakukan totok wajah. Iya, betul. Nah, ini kalau misalnya terlalu sering nih, Dok, melakukan totok wajah seperti ini, kayak Gracia kemarin barusan habis Iya. totok wajah gitu. Iya. Sekarang Hari ini totok totok wajah wajah lagi. lagi. Gak apa-apa nggak, Dok? Nggak apa-apa. Hari nggak apa-apa. Tapi optimalnya berapa kali dok totok wajah ini? Seminggu Jadi sekali kah? optimal Seminggu dua kalau kali? untuk penyakit bisa 2 kali atau 3 kali seminggu. Wah, berarti gue Seminggu. penyakit. Tapi kalau untuk kesehatan, Iya, kalau untuk kecantikan setiap hari kita Bisa. lakukan Oke, Dok. sambil Oke. mandi juga bisa. Oh, Nah. berarti sehari bisa Iya. kita lakukan totok wajah seperti ini sendiri di rumah? Bisa. Bisa 2 Bisa, sampai ya? 3 kali dong sehari? Ya sehari sekali udah cukup. Sehari sekali pagi-pagi Waktu ya, Dok pagi-pagi ya. ya. kalau 3 kali kayak minum obat ya. Dok, tadi penyakitnya apa dok yang selain bisa diobati Dia dengan mau orang lagi ini? enak-enak ngomongin penyakit. Kan tadi kan bisa mengatasi alergi kan. Kemudian apalagi dok penyakit yang dapat diatasi dengan totok wajah? Ya, jadi bisa untuk membantu Sabar ya, Bu. misalnya migrain. Migrain bisa ya? Bisa. Pas nih, Dok. Migrain. ya. Nah, ini titik ini bisa untuk Aduh, migrain. pas banget, Dok. Nah, Oh, situ aja, Dok. di titik yang itu ya, Titik Dok ini ya? bisa untuk Iya. migrain ya. Oke, berarti yang suka migrain boleh dicoba. Oh tuh, Mbaknya langsung Ayo coba. dicoba yang Yang suka lainnya migrain. boleh kali nyoba nih. nah. Nah, aduh, enak banget ini. Gimana rasanya? Rasanya gimana? Langsung Enak hilang ya? kan? Hilang semua beban pikiran, beban Beban hidup, hutang, beban ya? hidup hilang nggak? Beban hidup nggak bisa hilang. Tapi kalau hutang masih kepikiran. Oh, utang kepikiran. Kemudian apalagi dok selain, nah untuk penderita sinusitis bisakah diatasi dengan totok wajah? Paling nggak gejalanya berkurang dok? Untuk mengurangi gejala sinusitis, Iya. 1 ini titik ini, Oke. ya. 2 titik ini, ya. Jadi Yang pertama di mana, Dok? Di 1 sini. ini Iya. titik ini tadi Di yintang, sini. ya. Yang kedua titik ini di Oke. atas pupil. ya. Yang ketiga titiknya di sini. Oh, jadi ini bisa melancarkan alergi lendir atau sumbat di rongga sinus dok ya? Iya, bisa. Sehingga bisa berkurang gejala sinusitisnya ya? Iya. Dan ini Iya. bisa mengurangi kantong mata juga titik ini. Wah, Wah. juga ya. Dok, di situ aja, Totok Dok. wajah. Tapi tidak mengurangi kantong yang lain ya dok Ya, ya? tidak. Saya Jangan. duit itu. Kan lumayan kalau seminggu 2 kali. Kantong pribadi jangan. Aduh, Ibu.
Bu, jangan tidur ya Bu ya. Tidur loh dia. Oke. Ada makan keju, Gi. Wah, ternyata bintang tamunya sopan banget ya. Makan keju nih, lagi enak banget nih. Nah ini bisa dilakukan berapa lama nih dok? Ini kira-kira bisa dilakukan 15 sampai 20 Oke dok, saya bisa kok. 15. Nah, Dok, kemarin kita baru bahas Bell's palsy yang kelumpuhan sebelah pada wajah. Nah, ini bagaimana, Dok, mengatasi dengan totok wajah? Dan treatmentnya berapa kali? Ini bisa mencegah Bell's palsy. Mencegah Bell's palsy ya? Kalau sudah terjadi Bell's palsy, bisa juga dia membantu mengurangi jadi gejala-gejalanya. Karena dengan ditotok seperti ini atau di akupresur seperti ini akan merangsang zat-zat yang berfungsi untuk mengurangi inflamasi itu sendiri. Mengurangi peradangan ya? Mengurangi peradangan. Jadi interleukin proinflamasi itu akan dikurangi. Jadi bisa mencegah dan memperbaiki gejala Bell's palsy ya dengan totok wajah. Betul. Oke, luar biasa ya. Oke. Nah, kalau sakit gigi, Dok, bisa nggak diatasi dengan totok wajah? Kalau gigi yang bawah, titiknya di sini. Di mana, Dok? Di sini ya? Jadi di sebelah sini dok? Dari sini ya. Ini kan ada angulus mandibula atau sudut daripada rahang. Atasnya tadi, kalau kita gigit, dia akan menonjol. Nah, ini titiknya ya. Jadi bisa mengurangi gejala sakit gigi sakit gigi bawah. Gigi atas, kita bisa gunakan titik yang di sini atasnya. Wah, ternyata banyak banget ya manfaat totok wajah ya. Ada yang lagi sakit gigi ya dok ya? Tidak bisa sembarangan kalau untuk orang yang terapis gitu kan juga pasti nggak bisa sembarangan. Tidak bisa. Berarti kalau gitu yang melakukan harus yang memang terlatih, Dok ya? Harus terlatih, betul. Kalau tidak terlatih dan tidak tahu titiknya, itu minimal efeknya ya berkurang. Nggak dapet ya. Apabila salah teknik. Salah titik, Dok. Salah titik nggak usah dipraktekin salahnya. Kalau salah teknik itu sama aja. Efeknya nih? Efeknya itu seperti ini ya. Kalau orang kenapa dia dielus dia bisa tidur. Anak kecil kita elus dia tidur kan. Tapi kalau kita plek, kita sakit, sakit. Pukul, kita pukul, dia malah justru bangun kan. Itu sistem simpatisnya, sistem otonomnya akan terangsang. Jadi kalau misalnya kita tekan dengan nyaman, ini akan menghambat sistem simpatis. Sistem simpatis jadi orang bisa berefek nggak enak, nggak nyaman. Nah, tapi kalau misalnya nyaman, tepat, merangsang parasimpatisnya. Jadi merangsang parasimpatis dan menghasilkan jadi lebih nyaman, lebih enak. Aduh, ini kayaknya sampai ngorok. Bu, masih udah bangun? Lanjutin aja. Oke. Nah, Dok, kesimpulannya nih Dok, bahwa teknik totok wajah ini kita bisa kita bisa lakukan di rumah. Kemudian bagaimana, Dok, untuk mengoptimalkan manfaat dari totok wajah? Mungkin apakah kita lakukan di rumah, kemudian berapa kali seminggu? Kalau menurut saran saya ya, jangan lakuin di rumah. Kenapa gitu? Nggak bisa tidur bapaknya. Iya, Dok, apa, Dok, nih? Enak kan? Kalau kita misalnya mau lakuin di rumah, bisa juga waktu kita mandi pagi. Sendiri ya, dengan jadi memijat kita pijat di sini, waktu kita nyabunin muka, terus di sini, terus turun ke sini, terus ke sini. Waduh, enaknya ya. Ke sini. Naik lagi. Saya bisa memahami terus ini bisa diputerin ya. Kenapa tuh? Karena kalau totok wajah sendiri nggak bikin tidur dong. Iya kan? Tapi kalau ditotokin bikin tidur. Iya, itu yang dicari. Yang nyaman kalau kita totok wajahnya mungkin di klinik bisa rileks. Bisa rileks ya. Dapat jadi keluar endorfinnya, serotoninnya dan lain-lainnya dapat.